Kembali lagi bersama saya dalam channel mengulas seputar dunia bisnis, sharing bisnis, mining, cryptocurrency, dan lain-lain untuk menghasilkan cuan secara bersama-sama. Oke rekan-rekan, kali ini saya ingin ada update lagi mengenai Binetwork ya. Silahkan disimak informasinya sampai selesai. Ya rekan-rekan, di sini ada informasi lagi mengenai Binetwork. Terkhusus di sini berita-berita dari negeri Filipina dan juga ada dari negeri India ya. Silahkan disimak teman-teman. Di sini saya menanggapi daripada Ed Jamila dan juga ada Woody Lightyear, yang mana di sini ada informasi ya. Yang pertama kita bisa melihat dulu dari Ed Jamila dulu ya teman-teman. Di sini ada berita, yaitu benar baru-baru ini negosiasi harga komoditas China mencapai 314.000 dolar Amerika. Anda tidak perlu berdebat tentang hal itu. Saya lebih suka pendekatan ini karena ini bukan penilaian, tetapi cara untuk meningkatkan konsensus umum agar tidak tergiur dengan mudah. Di sini menurut pandangan atau pendapat Ed Jamila ini adalah negosiasi dari komoditas Cina yang ini mencapai 314.000 dolar, dan di sini anda semuanya ini tidak perlu berdebat tentang hal ini ya. Dan di sini untuk Ed Jamila sendiri suka dengan harga tersebut, tetapi cara untuk meningkatkan konsensus umum ya. Jadi harga yang tinggi ini untuk meningkatkan nilai Binetwork secara umum atau secara global. Kemudian di sini PAI yang merupakan kombinasi mata uang dan pas mata uang. Jadi harganya harus tinggi dan stabil pada saat yang sama. Dan di sini 314.000 dolar bukanlah harga akhir ya. Dan saya pikir ini masih bisa tinggi ya. Ini salah satu pendapat dari pionir dari negeri Cina juga. Di sini sangat menarik sekali ya teman-teman, karena di sini ada suatu pendapat juga yang berbeda ya. Di sini atas DAPPI ya, benar-benar percaya tidak hanya tentang ekonomi Cina itu sendiri, tetapi melihat secara keseluruhan tentang inflasi global ya, atau inflasi di dunia. Dan jika nanti harga dolar mati, seluruh dunia akan runtuh. Oleh karena itu memang penyebab besar dari komunitas ke komunitas, dan semua orang harus memahaminya. Ini adalah salah satu komentar yang cukup masuk akal sekali ya, karena di sini untuk patokan konsensus yang 314.000 dolar itu adalah berasal dari negeri China ya kebanyakan, yang mana untuk ekonomi di negeri Cina tersebut saat ini memang sangat kuat sekali ya. Maka tidak heran jika sepertiga daripada komunitas Binetwork di dunia berasal dari negeri Cina, dan hampir dari mereka sepakat dengan harga 314.000 dolar ya untuk satu koin PAI. Tetapi kita di sini juga harus perlu melihat tentang ekonomi dunia saat ini ya, karena banyak sekali terjadi inflasi dan juga banyak sekali tantangan-tantangan ke depan untuk menuju harga yang sangat tinggi itu. Nah, rekan-rekan, selanjutnya kita akan beralih ke informasi yang disampaikan atau atas nama Woody Lightyear lagi ya. Di sini informasinya adalah seorang penjual memberikan mobil mewah seharga 40, dan itu membuat Anda kesal sebagai pionir. Anda mengatakan tidak, itu tidak mungkin, kamu gila. Mengapa Anda tidak mempromosikannya untuk menanamkan lebih banyak kepercayaan? Anda harus menjadi satu-satunya orang waras di dunia yang gila ini. #Binetwork. Di sini maksudnya adalah seorang penjual memberikan mobil mewah seharga 40 PAI ya, dan itu membuat Anda kesal sebagai seorang pionir ya. Dan ini mungkin banyakkan pionir mengatakan itu tidak mungkin ya, karena untuk harga daripada satu koin PAI yang sangat tinggi, dan untuk
membeli mobil mewah dengan koin pay, mungkin sebagian besar daripada pioner akan merasa tidak mungkin ya. Dan di sini Woody Ligier ini memberikan suatu kepercayaan bahwa ini memang akan benar-benar terjadi ya. Kemudian di sini ada informasi lagi. Ini ketika kita mengharapkan barter pay 314.000 dolar ya. Kemudian di sini ada salah satu yang membalas cuitan dari Woody Ligier. Saya ingat ketika TPL mengatakan 1 pay sama dengan 100 dolar ya. Semua ini adalah omong kosong. Penjual manapun dapat meminta apapun kecuali apa yang dimaksud dengan perjanjian pasar global. Disitulah harga barang dan jasa ditetapkan. 35 juta perintis dapat menetapkan harga untuk 7 miliar orang di dunia ya. Jadi di sini maksudnya adalah pada saat itu harga pay network ramai dengan harga 100 dolar ya. Kemudian ini ya untuk masalah penjual atau masalah orang-orang yang memiliki produk yang mau dibarter dengan harga 1 pay sama dengan 100 dolar, ini mungkin mereka masih tidak percaya ya. Dan mungkin di sini perlu dibuktikan dengan adanya supply and demand atau permintaan pasar ya. Dan di sini ada juga yang memiliki pendapat bahwa harga barang dan jasa itu memang bisa ditetapkan ya, setidaknya dengan konsensus yang diberikan oleh 35 juta perintis ya. Jadi mungkin untuk semua pionir-pionir ini bisa terlibat untuk konsensus harga pay network itu sendiri ya. Karena di sini perbandingannya adalah saat ini orang-orang yang memiliki koin pay atau yang melakukan mining koin pay network di seluruh dunia ini jumlahnya 35 juta. Sedangkan warga di dunia ini jumlah penduduknya adalah sekitar 7 miliar orang ya. Artinya ini perbandingan yang sangat jauh sekali ya. Ya teman-teman, kita lanjutkan. Dan di sini ada yang membalas ya. Saya pikir pasar global akan dibangun dengan duduk dan mengadakan pertemuan. Intinya adalah saya akan menawarkan layanan atau barang dagangan untuk beberapa pun jumlah yang saya inginkan dan tidak ada yang dapat Anda lakukan untuk itu. Di sini mungkin beliau ini berbicara tentang sebagai seorang penjual atau pemilik barang dan jasa ya, yang untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan dengan harga koin pay ya teman-teman. Dan di sini saya akan menawarkan layanan barang atau dagangan untuk beberapa pun jumlah yang saya inginkan ya, dan tidak ada yang dapat Anda lakukan untuk itu. Jadi ini sangat bergantung kepada produsennya ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Merupakan seseorang yang memiliki mobil mewah seharga 40. Jika itu benar, saya bisa membeli 500 mobil seperti itu. Ada orang yang bisa membeli 10.000 mobil seperti itu. Berapa banyak mobil seperti itu yang kita perlukan untuk menetapkan harga 40 per mobil? Lebih dari 50 juta, because setiap perintis mampu membelinya. Lalu berapa banyak yang kita miliki? Hanya satu, omong kosong. Itu tadi menanggapi ya tentang harga, yang mana untuk satu mobil itu harganya sekitar 40 pay ya. Dan di sini ketika teman-teman pionir memiliki banyak koin pay, maka teman-teman secara otomatis bisa membeli 500 bahkan lebih ya untuk mobil yang dibanderol dengan harga 40 koin pay ini ya. Dan di sini apakah itu benar atau tidak, nanti kita bisa buktikan ketika Panetuk itu sudah listing ya. Ya rekan-rekan, ini sekian dulu informasi yang bisa saya berikan ya. Silahkan tulis komentar teman-teman semuanya di dalam kolom komentar ya. Dan jangan lupa silahkan like dan subscribe nya. Terima kasih.